Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Fian, perkenalkan nama saya Arfian Dwiki Rosyadi. Saya dari kelas TI 4B dengan NIM 203307064. Pada video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS dari mata kuliah Cloud Computing di semester 4 ini. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu penjelasan menurut saya pribadi terkait pengertian virtual machine serta memberikan contoh jenis virtual machine. Jadi virtual machine itu suatu mesin yang berjalan secara virtual tanpa terlihat secara fisik dan memiliki OS atau operation system yang bisa digunakan bersamaan dengan operation system lain seperti Windows maupun Linux. Contoh jenis virtual machine yaitu VirtualBox, QEMU, dan VMware. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, penjelasan menurut saya pribadi terkait pengertian dan istilah dari Docker. Jadi Docker itu suatu operation system yang berperan sebagai pemersatu berbagai perangkat lunak dan pendukung lain pada sebuah kontainer untuk memudahkan proses pengembangan perangkat lunak. Dan terkait istilah Docker, ada Docker Image sebagai tempat kumpulan file, kemudian ada Docker Container sebagai wadah untuk menjalankan aplikasi, ada Docker Client sebagai tempat eksekusi perintah, lalu ada Docker Daemon sebagai tempat pengelolaan Docker Image, Container, Network, dan lain-lain. Kemudian ada Docker Engine REST API untuk interaksi dengan Docker Daemon, lalu ada Docker Host sebagai penyedia environment dalam menjalankan aplikasi, lalu ada Docker Registry untuk menyimpan Docker Image, dan yang terakhir ada Docker Hub sebagai layanan dan sharing. Pertanyaan yang ketiga, penjelasan terkait perbedaan dari container dengan virtual machine. Jadi container dengan virtual machine itu terdapat perbedaan, yaitu kalau di virtual machine itu terdapat hypervisor, lalu di atasnya ada guest OS. Sedangkan pada container itu hypervisor dan guest OS yang ada di virtual machine itu dijadikan satu menjadi Docker Engine sehingga kontainer bisa dianggap lebih efisien. Dan ringan dibandingkan dengan virtual machine. Selain itu, biasanya penggunaan kontainer untuk administrator jaringan yang sudah expert karena bisa dibilang rumit daripada virtual machine sehingga harus belajar ekstra untuk bisa lancar mengoperasikan kontainer. Pertanyaan selanjutnya yaitu maksud dari perintah Docker berikut ini. Perintah yang pertama ada sudo usermod -ag docker $user. Jadi maksud perintah ini untuk menambahkan user ke dalam grup Docker. Karena jika tidak dilakukan perintah ini untuk user yang bersangkutan harus masuk sebagai root terlebih dahulu untuk menjalankan perintah Docker. Kemudian yang kedua ada Docker version. Di Docker version ini maksudnya untuk melihat informasi-informasi terkait Docker, baik klien maupun server, terdapat version, API, dan lain sebagainya. Lalu perintah yang ketiga, ada Docker search. Di sini saya akan contohkan php://2.7.2 min fpm min alpin. Jadi maksud dari perintah ini untuk mengecek keberadaan image yang dicari pada Docker Hub. Kemudian perintah berikutnya ada Docker pull php://2.7.2 min fpm min alpin. Jadi untuk perintah Docker pull ini untuk mendownload file image. Dalam kasus ini yaitu php://2.7.2 min fpm min alpin. Perintah berikutnya ada Docker image. Jadi Docker image ini untuk menampilkan file image yang sudah terdownload di dalam Docker. Karena yang PHP tadi gagal, sehingga yang muncul di sini hanya Portainer, yang merupakan praktikum yang sebelumnya sudah saya kerjakan. Kemudian yang terakhir terdapat Docker PS. Jadi Docker PS ini berfungsi untuk mengecek Portainer yang berhasil dibuat. Di sini terdapat satu Portainer yang berhasil saya buat. Soal berikutnya, perintah untuk mengaktifkan nested virtualization pada Proxmox. Itu langkah yang pertama, kita harus mengenable nested
VT min X / AMD min V. Nah, karena di sini belum tercentang, maka kita harus mencentangnya. Tapi di sini tidak bisa. Supaya bisa, kita harus melakukan konfigurasi sedikit untuk VirtualBox-nya ini, untuk Proxmox VIAN-nya, dengan cara kita buka CMD sebagai run as administrator, kemudian kita pindah directory ke /program files /oracle /virtualbox. Kemudian di sini kita lakukan perintah vbox manage modify VM, kemudian Proxmox VIAN ini nama dari virtualnya, kemudian min nested min hw min vir on. Jika sudah, kita tekan enter. Kemudian di sini kita coba klik settings, sistem, prosesor, dan sudah tercentang untuk nested VT-nya. Kemudian kita start untuk Proxmox-nya. Baik, sampai di sini perintah untuk mengaktifkan nested virtualization pada Proxmox yaitu dengan melakukan perintah echo options kvm. Karena saya menggunakan prosesor Intel, sehingga option kvm min Intel nested sama dengan Y. Kita arahkan ke /etc /modprobe.d /kvm min intel.conf. Baik, jika sudah seperti ini, kita akan melakukan reload modul kernel untuk KVM Intel dengan perintah modprobe -r kvm_intel. Kemudian kita aktifkan lagi dengan perintah modprobe kvm_intel. Jika sudah seperti ini, kita lakukan pengecekan dengan perintah sys modul kvm_intel /parameters/nested. Baik, statusnya sudah Y, yang berarti nested virtualization-nya sudah aktif atau enable. Kemudian soal berikutnya, perintah untuk mereload modul kernel pada komputer berprosesor AMD, kita tinggal mengubah saja Intelnya menjadi AMD seperti ini. Jadi untuk melakukan reload modul kernel prosesor AMD, perintahnya yaitu modprobe -r kvm_amd seperti itu. Untuk soal terakhir, cara mengubah hostname Proxmox 1 menjadi Proxmox 2. Di sini saya menggunakan putih. Lalu saya akan mengubah isi dari file hostname yang ada di etc hostname. Saya menggunakan nano. Kemudian untuk Proxmox 1 saya ubah menjadi Proxmox 2. Lalu Ctrl X, Y, enter. Lalu di sini saya ubah juga untuk file host yang ada di etc menggunakan nano juga. Di sini saya ubah Proxmox 1 menjadi Proxmox 2. Kemudian Ctrl X, Y, enter. Lalu di sini saya akan mengcopy isi dari Proxmox 1 ke Proxmox 2. Karena di sini Proxmox 2 belum ada foldernya, jadi saya buat sekalian. Baik, sudah saya copy sekaligus membuat folder untuk Proxmox 2. Lalu di sini saya akan reboot. Kemudian saya coba refresh di sini dan bisa kita lihat untuk Proxmox 2, Proxmox 1-nya sudah berganti nama menjadi Proxmox 2. Demikian video mengenai jawaban UAS untuk mata kuliah Cloud Computing dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.